Pertanyaan ini semoga para pemirsa kami Uzma Channel dimanapun berada, Uzma Media dimanapun berada, dan kaum muslimin pada umumnya. Pertanyaan ini selalu ditanyakan oleh kaum muslimin yang mendengarkan kajian ini. Kan Nabi mewajibkan untuk berbaiat kepada Al-Mahdi. Wajib berbaiat kepada Al-Mahdi. Kata Rasulullah SAW, sepertiga total dari umatku menolak kemunculan Al-Mahdi. Ketika Al-Mahdi sudah muncul, dia menolak, nggak ada tuh, dan bahkan tidak mau bergabung dengannya. Maka mereka murtad. Siapapun yang tidak mau berbaiat kepada Al-Mahdi, tidak mau bergabung dengan Al-Mahdi, maka dia murtad. Dia akan menjadi kaum munafik. Bukankah kelompok umat Nabi di akhir zaman terbelah menjadi dua saja? Mukmin haqqan yang tidak ada nifak sedikit pun, dan munafik haqqan, dan ini mayoritas, yang tidak ada keimanan sedikit pun. Siapakah mereka yang paling sedikit, yang paling terakhir tersaring sebagai orang munafik? Yaitu orang yang menolak kemunculan Al-Mahdi saat Al-Mahdi sudah muncul. Pertanyaan adalah, bagaimana kita orang Indonesia sampai ke sana sementara negerinya jauh dan kita sudah tidak ada teknologi? Jawabannya adalah, dulu sebelum teknologi muncul, orang Arab bisa nyampe nggak kemarin? Sampai. Dengan jalan apa? Kapal yang pakai layar manual dulu. Juga lewat darat. Kita hanya pakai rakit sampai di Malaysia. Daratan Malaysia sampai ke Arab tuh nyambung, nggak ada yang putus tuh. Kita bisa tempuh dengan perjalanan kuda. Makanya dari sekarang para lelaki wajib latihan berkuda. Kuda endurance, kuda equestrian. Setiap lelaki wajib latihan berkuda. Bapak kalau lihat profil saya, foto profil saya itu di atas kuda, Pak. Itu untuk manas-manasin orang, ya, supaya setiap yang melihat memang ini adalah ustadz akhir zaman yang mengisyaratkan kembalilah kepada zaman kuda. Lihat kembali, berkuda kita harus melaju kecepatan penuh. Di mana capek, di situ kita berhenti, dan di situ kita berangkatnya rombongan. Nanti bergabung tuh, kabilah demi kabilah, suku demi suku bergabung, ya. Lalu kita menyeberang pakai rakit ke Malaysia, di mana yang paling dekat. Nanti dari Malaysia kita mulai mempersiapkan kuda-kuda, atau kita membeli kuda, makanya perlu emas, disiapkan emas, nanti beli kuda di sana. Setelah itu kita berangkat. Jamaah tabligh adalah termasuk jamaah yang paling konsen hari ini mempersiapkan diri berjalan jauh sampai 2 tahun lamanya. Betul tidak? Jamaah tabligh adalah salah satu jamaah yang mempersiapkan diri berhadapan dan menghadapi akhir zaman. Mereka yakin Al-Mahdi sudah sangat dekat tibanya. Dan kami sudah berbicara dengan beberapa masyaikh mereka berkata sudah dekat Al-Mahdi muncul. Kita sudah harus latihan jalan jauh. Kalau nggak ada kuda, karena nggak ada fulus, kita jalan. Dan jalan ketika itu bukan 1-2 orang, 10-2 orang, ratusan mungkin ribuan orang. Seluruhnya menuju ke sana. Subhanallah. Dan saat kita nyampe di sana, atau saat Al-Mahdi muncul, saat di mana Mekah dan sekitarnya sudah diselimuti salju. Hari ini, kemarin saya awal-awal Ramadan ini baru pulang dari Mekah. Alhamdulillah. Sebulan sebelum itu masih ada salju di sekitar sebuah danau di pinggiran perbatasan Mekah, dan salju itu akan terus meluas. Kemarin saya pergi langsung ke danau itu, Pak. Sudah ada danau di Mekah sekarang. Dengar nggak? Dengar nggak? Dari mana air ini terkumpul? Subhanallah, subhanallah. Danau ini luas, Pak, lumayan. Sudah tumbuh tumbuh-tumbuhan di sekitarnya, subur. Saya ada di sana. Sayangnya saya malam hari mau lepas maghrib saya masuk ke situ. Masya Allah, saya katakan sama sahabat-sahabat saya, di sini kita bisa adu pacu kuda tercepat. Siapa yang bisa? Karena lapangannya luas di sekitar danau itu. Di Mekah loh, sudah ada danau. Akibat daripada salju beberapa tahun terakhir ini yang muncul, sudah ada pengendapan air terjadi. Beberapa titik sudah mulai bergenang air. Subhanallah. Terjawab? Cukup ya? Berarti bagi kita sekarang wajib belajar kuda. Nggak ada alasan lain. Orang yang punya harta saya kasih tahu kepada semuanya. Kepada semuanya saya kasih tahu. Orang yang punya harta, sekarang baru saya bocorkan. Rasulullah mewajibkan kepada seluruh lelaki yang diberi oleh Allah kemampuan rezeki, wajib menambatkan 1 kuda untuk agama Allah atas namanya. Ini 1. Hadisnya, ma min muslimin illa haqqa alaihi ayyartabita farasan lidinillah idza ataqa dzalik. Tidak seorang muslim pun saja yang diberi oleh Allah kemampuan harta. Dengarkan wahai para pemirsa Uzma Media dimanapun berada, wahai kaum muslimin. Setiap muslim yang diberi oleh Allah kemampuan harta berlebih untuk makan minum keluarganya, haqqa alaih ayyartabita farasan lidinillah,
wajib baginya mempersiapkan satu kuda yang ditambatkan, kuda terlatih, yang dia pun terlatih di atas kuda itu. Lidinillah, untuk kepentingan agama Allah. Idza ataqa dzalik, kalau dia sudah diberi Allah kemampuan. Jadi berdosa bila kita tidak punya kuda. Bagi yang mampu, kita wajib punya kuda. Makanya pesantren saya sekarang sedang mempersiapkan lahan untuk kandang-kandang kuda, di mana para pelatihnya sudah siap. Yang mau wakaf kuda kepada kami atas namanya, kami jaga kudanya, kami latih, dan dia bisa ambil kudanya kapan dia mau. Masukkan kudanya, silakan wakaf kuda atas nama saya. Setidaknya walaupun belum naik, kita belum pandai, tapi saya sudah punya kuda satu atas nama saya di kandangnya pesantren Ustaz Zulkifli Muhammad Ali. Saya minta adzikra nanti wajib punya tempat pelatihan kuda. Kalau tanah 12 hektar setengah yang ada di Gunung Sindur, harus ada 1 atau 2 hektar tanah khusus untuk melatih kuda dan melatih para pemuda untuk berkuda. Orang-orang kaya sumbangkan kudanya ke sana, wakafkan kuda atas nama dia. Kalau perlu beri nama kuda dengan nama dia. Ini kuda siapa? Langsung namanya Zulkifli. Nggak apa-apa, Pak. Dan latihan berkuda, panggil pakar-pakar berkuda datang ke situ. Lama kelamaan masuk kepada jenjang berikutnya, yaitu memanah. Harus punya keahlian dalam memanah. Lakukan dengan formal. Nah, setelah itu memanah di atas kuda. Dan ini yang paling pakar dan ahlinya di Malaysia. Jago memanah di atas kuda itu Turki. Tapi sekarang Pak, Eropa, Amerika sedang berlomba-lomba, mereka ribuan para pemudanya sudah berpacu kuda dan memanah di atas kuda. Mereka sudah persiapkan diri. Orang Islam jangan sampai tertinggal. Ya. Baik.